Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di malam minggu ini. Tetap semangat untuk mengikuti sesi interaktif dari kelas database. Nah, mungkin teman-teman di sini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Novi. Di sini teman-teman apakah sudah pernah belajar database sebelumnya atau mungkin udah sering menggunakan database gitu? Silakan teman-teman dibales di webinar chat ya. Oke, Kak Felicia sudah. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Kak Clarissa masih awal. Oke. Kak Cika belum ya, belum sama sekali. Kak Muhammad Arif juga belum familiar kalau pakai XMPP. Oke, kalau gitu sesi malam ini akan disampaikan oleh Kak Novi. Kemudian jika selama sesi teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung aja diketikkan di fitur Q&A atau di webinar chat juga boleh. Nah, kemudian untuk absensi nanti akan dikirimkan di akhir sesi. Jadi harapannya teman-teman menyimak sampai dengan akhir ya, supaya nanti nggak ketinggalan untuk isi absensi juga. Kemudian, teman-teman jika ada yang kurang jelas, misalkan nanti koneksinya terputus atau suaranya hilang, bisa langsung diinformasikan juga ya di webinar chat. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk teman-teman ke materinya. Kita sapa dulu pemateri malam ini yaitu Kak Novi. Halo, selamat malam Kak Novi. Halo, selamat malam Kak Asih. Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, langsung aja ya Kak Asih ya? Iya, silakan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Luar biasa. Teman-teman di sini malam minggu ya, masih semangat untuk belajar gitu. Tadi juga saya sempat melihat chatnya. Apakah teman-teman di sini sudah belajar database sebelumnya atau sudah gitu ya? Nah, di sini memang kita buat materinya bertahap ya. Jadi ada yang basic, kemudian nanti akan lanjut ke materi yang lebih advance seperti itu. Nah, cuman untuk di kelas ini, di program ini, untuk database analisnya kita buat untuk fundamental terlebih dahulu, basicnya terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah, teman-teman nanti akan diajarkan memang dari awal. Nah, untuk teman-teman yang sudah lanjut, nah ini semoga ini menjadi refresher ya, menjadi penyegar pemateri, atau mungkin nanti ada materi yang belum teman-teman pelajari, ini bisa menjadi pelengkap ya buat teman-teman gitu. Nah, oke, tadi saya sempat melihat ada yang belum familiar kalau pakai XAMPP gitu atau yang lainnya. Nah, ini kita coba luruskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita belajar database. Yang penting itu sebenarnya kita menggunakan yang namanya MySQL gitu. XAMPP itu hanya alat. Nanti ini saya akan tunjukkan beberapa tools ya. Nah, XAMPP itu sebenarnya hanya local web server. Artinya kalau teman-teman nanti di aslinya di tempat kerja gitu ya, di production, teman-teman nggak pakai XAMPP. Tapi teman-teman pakai cloud, misalkan ada yang pakai hosting, nanti dia langsung bukain database-nya. Nah, biasanya database-nya itu pakai yang namanya MySQL client, phpMyAdmin gitu. Nah, XAMPP ini nggak akan teman-teman temui lagi gitu. Jadi ini kita luruskan. Jadi teman-teman yang harus teman-teman pelajari itu bukan XAMPP-nya, bukan phpMyAdmin, bukan Laragon, Beaver atau yang lainnya, tapi yang teman-teman penting pelajari di sini itu adalah teman-teman menggunakan MySQL, dan ini adalah relational database namanya. Ada yang non-relational yang namanya NoSQL, tapi di sini kita akan belajar MySQL, relational database. Ada sebenarnya yang namanya juga PostgreSQL, itu juga relational database, tapi di sini biasanya yang lebih populer itu adalah MySQL daripada Postgre gitu. Oke, kita mulai ya, daripada banyak ngomong gitu. Oke, saya share screen. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat jelas Kak Novi. Oke, nah di sini kita akan coba mempelajari 4 hal ya, dan semoga ini cukup ya dalam waktu yang cukup singkat ini.
kita mulai pertama dari pengenalan terlebih dahulu untuk teman-teman yang mungkin ini baru pertama kali untuk belajar MySQL. Nah, sebenarnya ada beberapa term atau istilah yang harus teman-teman ketahui. Untuk yang tadi XAMPP, PHP, MyAdmin itu nanti teman-teman bisa abaikan terlebih dahulu. Tapi yang paling penting itu adalah teman-teman bisa membedakan dua ini. Yang pertama adalah SQL, yang kedua adalah MySQL. Yang SQL itu sebenarnya adalah seperti bahasa pemrograman, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pasti belajar bahasa pemrograman. Nah, SQL itu sebenarnya cuma hanya bahasanya saja gitu. Nantinya seperti MySQL atau Postgre atau Oracle itu bahasanya sebenarnya sama, pakai bahasa SQL gitu. Cuman database management sistemnya yang berbeda gitu. Nah, ada yang database manajemennya menggunakan MySQL, ada yang PostgreSQL gitu. Nah, cuma di sini kita menggunakan MySQL gitu. Nah, secara singkat, SQL itu adalah bahasa pemrogramannya, MySQL itu adalah aplikasinya atau sistemnya, seperti itu. Nah, opsi yang lain mungkin ada PostgreSQL atau Oracle. Cuman di sini teman-teman nggak perlu pusing ya. Ini misalkan kalau kita belajar MySQL, nanti Postgre sama Oracle-nya gimana? Nah, mostly perbedaannya cuma dikit banget. Sintaks dari MySQL, PostgreSQL, sama Oracle itu perbedaan sintaksnya hanya sedikit sekali. Jadi teman-teman nggak akan masalah kalau misalkan teman-teman di sini belajar MySQL, kemudian besok di tempat kerja ternyata menggunakan Postgre atau menggunakan Oracle. Seperti itu. Nah, karena kalau misalkan menggunakan misalkan Oracle gitu ya, Oracle itu berbayar gitu. Jadi untuk belajar itu sebenarnya cukup mahal gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mulai. Nah, tools yang teman-teman wajib install di komputer teman-teman itu adalah XAMPP. Nah, biasanya ketika teman-teman buka XAMPP, ini saya buka browser ya. Biasanya ketika teman-teman mendownload XAMPP, itu sudah ini ya, download XAMPP di sini ya di Apache. Itu biasanya sudah built-in, sudah ada bawaan PHP-nya gitu. Jadi teman-teman nggak usah menginstal PHP secara terpisah. Nah, tampilan XAMPP-nya kurang lebih akan seperti ini. Nah, modul yang teman-teman harus jalankan itu adalah Apache dan MySQL. Terkadang antivirus itu membuat koneksi ke MySQL atau Apache ini terganggu. Jadi teman-teman kadang nggak bisa mengakses localhost-nya. Nah, itu teman-teman bisa menonaktifkan antivirusnya terlebih dahulu atau allow access gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai antivirus, biasanya nanti ada Windows Firewall notification, ini ada yang mengakses localhost itu di allow aja, seperti itu. Nah, ini tampilan XAMPP. Ini sebenarnya hanya tools, artinya ini XAMPP kita butuhkan karena kita akan menggunakan database di lokal. Ada tools lain, misalkan seperti Laragon gitu. Nah, ini tampilannya sebenarnya sama. Ini coba saya matikan ya. Ini saya tunjukkan untuk yang Laragon. Ini Laragon. Ini juga sama. Dia menjalankan Apache dan MySQL gitu, database-nya di lokal. Ini sama kan, jadi mostly sama, tapi di sini kita pakai XAMPP aja biar sama gitu ya. Nah, jangan lupa untuk run as administrator biar nggak terganggu untuk koneksi ke localhost-nya. Nah, setelah ini hijau semua, teman-teman bisa mengakses panel database itu melalui browser. Buka saja localhost PHP MyAdmin. Nah, tampilannya PHP MyAdmin ini akan seperti ini. Di YouTube K404 itu teman-teman bisa cek hosting web di infinityfree.net. Itu video tentang menghosting sebuah aplikasi website ke hosting free gitu ya. Jadi bisa hosting aplikasi website secara free. Dan di sana teman-teman akan melihat sebenarnya sama. Nanti di production itu teman-teman
akan ada yang namanya PHP MyAdmin seperti ini. Biasanya ini namanya DB client ya, database client gitu. Artinya aplikasi untuk menampilkan dashboard database. Itu biasanya menggunakan PHP MyAdmin. Jadi nanti di production kurang lebih tampilannya akan seperti ini gitu. Nah, yang teman-teman setidaknya harus belajar itu adalah teman-teman familiar dengan interface ini gitu, tampilan database dashboard seperti ini. Nah, di kiri ini adalah panel navigasi ya. Jadi ada database ini di kiri, kemudian yang bagian tengah ini adalah tampilan utamanya, dan yang ini adalah tab untuk navigasi menunya. Nah, misalkan di sini kita akan membuat database baru, jadi klik new, kemudian buat database baru, kita akan coba untuk membuat database e-commerce ya. Nah, ketika database baru itu dibuat, itu tabelnya kosong. Tentunya karena ini adalah database baru, tentu tabelnya kosong. Nah, ini agar kita tidak terlalu lama ya, kita akan mengimport database. Jadi artinya saya sudah menyiapkan sebuah file yang itu nanti kita import. Jadi kita import agar e-commerce ini, database e-commerce ini langsung ada database-nya gitu. Jadi ada tabelnya, ada datanya gitu. Ini saya import di desktop e-commerce.sql, kemudian klik go. Nah, setelah saya import ini jadi ada 3 tabel, customers, orders, dan products. Ini akan disediakan ya. Jadi e-commerce.sql-nya ini nanti akan disediakan kalau teman-teman ada yang mau minta, ini bisa disediakan untuk latihan teman-teman gitu. Oke. Nah, setelah import berhasil, kita akan masuk ke pemrograman di dalam database gitu. Nah, ini adalah bagian penting dari sebagai database ya, sebagai database admin, sebagai database analis gitu. Terutama teman-teman yang nanti berurusan dengan analisa database ya, karena teman-teman harus bisa mengambil data sesuai dengan kebutuhan bisnis gitu. Dan kadang misalkan dari stakeholder ya, misalnya dari pimpinan atau dari manajer gitu, itu nggak mau ngurus gitu ya, maksudnya bahasa pemrogramannya. Asumsinya kita sudah tahu bahasa pemrogramannya gitu, kita sudah bisa mengambil atau meng-query, namanya istilahnya query ya, meng-query database dari database kita gitu. Nah, makanya teman-teman di sini harus bisa mengambil data dari database sesuai dengan kebutuhan bisnis seperti itu. Nah, ini kita harus belajar dari basic-basicnya. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari itu adalah bagaimana caranya memilih data atau men-select data gitu. Nah, kalau men-select data itu sebenarnya dibagi jadi 2 ya, memilih semua kolom, atau di sini kita bisa memilih kolom yang spesifik gitu. Nah, misalkan ini kita buka lagi database-nya, kita bisa memilih satu tabel ya, misalkan produk ini ada 40 rows atau 40 data, 40 baris data ya. Ini di sini ada 40 total baris data. Dan ini banyak sekali gitu. Biasanya di bagian atas di sini itu sudah auto generate kode SQL-nya. Misalkan di sini select tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya adalah memilih semua kolom gitu. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, select atau memilih data itu pertama kita harus tahu kolom yang mau dipilih, kolom yang mau diambil, data yang mau diambil gitu. Misalkan dari manajemen itu pengen tahu nama produk dan harganya saja. Tentu kita tidak perlu mencantumkan description atau misalkan free shipping gitu, atau misalkan rate seperti ini ya. Jadi artinya kita hanya mencantumkan nama produk dan harganya saja. Nah, ini dimodifikasi kodenya, select ini
bintangnya itu diubah menjadi title, nama produknya ya. Di sini kan nama produknya ada di kolom title, kemudian harganya ini ada di kolom price. Maka di sini kita title, price. Nah, setelah from ini adalah nama tabelnya gitu. Karena kita di sini kita ingin mengambil data dari products, dari tabel products, maka di sini adalah from products. Untuk tanda petik ini tidak wajib ya. Jadi ini mau nggak pakai tanda petik, ini backtick ya, bukan tanda petik tapi backtick. Backtick itu kalau di keyboard di atas tab. Ini nggak masalah, nggak pakai pun nggak masalah. Nah, maka di sini data yang ditampilkan akan menampilkan kolom yang sesuai. Jadi title dan price, maka yang ditampilkan itu adalah hanya title dan price. Padahal di tabel products itu tadi ada banyak kolom ya. Jadi ada kolom ID, kolom free shipping, rate, description, kayak gitu. Nah, bayangin kalau misalkan ada data, biasanya kalau data udah besar, itu kolomnya bisa sampai puluhan gitu. Tentu nggak efektif ya. Makanya di-select dulu kolomnya dengan cara memilih atau menseleksi kolom dengan cara dituliskan nama kolomnya setelah select. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah teman-teman berhasil menselect kolomnya, yang selanjutnya adalah memfilter data. Di sini memfilter data, ini misalkan ada kebutuhan dari manajemen, coba dong tolong cari produk yang stoknya menipis nih, karena kita mau restock gitu. Nah, kita harus bisa men-select datanya gitu, memfilter datanya. Tentu yang misalkan produk dengan stok yang banyak, misalkan di atas 100 seperti ini, tidak ingin ditampilkan dalam laporan seperti itu. Maka di sini kita harus memfilter datanya dengan cara seperti apa? Menggunakan clause atau kata where. Jadi di sini where, kemudian kolom yang ingin diselect gitu. Karena di sini kita ingin memilih data yang stoknya menipis, artinya kita akan memfilter sesuai stok. Nah, misalkan di sini kita ambil asumsi saja. Yang dimaksud barang menipis itu adalah stok yang di bawah 20 misalkan. Maka where stok kurang dari 20. Maka klik go atau Ctrl Enter. Maka di sini akan ditampilkan data yang stoknya di bawah 20. Kalau di atas 20, maka ini tidak akan ditampilkan. Ini adalah cara untuk memfilter data. Tentu ini bisa teman-teman custom ya, misalkan by price juga gitu. Kita ingin merestock yang harganya tinggi gitu. Jadi stoknya menipis, tapi sebenarnya harga barangnya tinggi. Misalkan harga barangnya itu di atas 50.000. Jadi ditambahkan N dan price barangnya itu di atas 50.000. Maka Ctrl Enter, kita cek stoknya di bawah 20 semua dan harga produknya itu di atas 50.000. Ini adalah cara untuk memfilter data. Teman-teman juga bisa menggunakan OR atau misalkan begin ya. Nah, OR kita menggunakan sintaks N, itu adalah artinya dan. Artinya dua persyaratan itu harus dipenuhi. Harga, misalkan di sini ya, where stok kurang dari 20 and price lebih besar dari 50.000. Penggunaan N, AND, dua syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau misalkan hanya satu syarat saja, misalkan price-nya lebih dari 50.000 saja, misalkan ini ya, kita edit ya. Price-nya 50.000 itu sebenarnya ada 20 data totalnya. Tapi kalau misalkan kita tambahan dengan stok,
jadi ya stok di bawah 20, maka ini hanya ada 3 data saja. Tapi kalau misalkan kita menggunakan OR, datanya lebih banyak lagi, ada 21 gitu. Nah, jadi apa perbedaan AND dan OR? Kalau AND itu 2 pernyataan itu harus benar. Jadi datanya harganya harus di atas 50.000, kemudian stoknya harus di bawah 20.000. Tapi kalau menggunakan OR, itu hanya salah satu data saja yang hanya salah satu pernyataan saja yang benar gitu. Jadi kalau jadi misalkan ada sebuah barang yang harganya di atas 50.000 atau stoknya di bawah 20, dia akan masuk ke data ini. Misalkan ini ya data barang nomor 1. Ini masuk ya. Ini misalkan data barang nomor 33 ya. Ini harganya di atas 50.000. Tapi stoknya di bawah 20. Kenapa dia masuk ke dalam tampilan data? Kenapa data ini bisa ditampilkan? Karena kita menggunakan OR di sini. Dia memenuhi salah satu pernyataan, yaitu adalah harganya di atas 50.000. Nah, sebaliknya, kalau misalkan ada barang yang stoknya di bawah 20, misalkan ini ya, HP Asus Gold gitu. Stoknya di bawah 20. Tapi harga barangnya ini cuma 8.000 di bawah 50.000. Seharusnya pernyataan 1 itu dia nggak memenuhi. Nah, tapi karena kita menggunakan OR di sini, jadi dia hanya salah satu pernyataan saja, maka dia akan ditampilkan datanya. Ini tampilkan. Oke. Dan ada juga satu lagi, misalkan penggunaan between ya. Misalkan price between 10.000 and 50.000. Ini akan menampilkan data barang yang harganya di antara 10.000 dan 50.000. Saya kira ini cukup jelas ya, karena ini sangat deskriptif gitu. Di antara 10.000 dan 50.000. Oke, selanjutnya adalah sorting data atau mengurutkan data. Nah, kalau untuk mengurutkan data, itu kita menggunakan kode order by. Ini kita select ulang lagi ya, select all from products, 40 data. Tapi ini kalau misalkan kita lihat harganya itu disusun tidak berurutan. Nah, ini misalkan ada kebutuhan kita ingin mengurutkan harga dari yang tertinggi ke yang terendah, gunakan order by, kemudian nama kolomnya. Jadi kita ingin mengurutkan berdasarkan kolom apa gitu. Nah, kita ingin mengurutkan berdasarkan misalkan kolom price gitu. Kita masukkan order by price, kemudian masukkan dari yang tertinggi atau dari yang paling rendah. Kalau dari yang tertinggi artinya descending gitu. Descending kan artinya menurun ya. Artinya dari data yang harganya paling tinggi ke yang paling rendah. Masukkan di ESD, kemudian jalankan, maka dia akan mengurutkan produk dari harga yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kalau misalkan ingin dari yang paling kecil ke paling besar, gunakan ASC. ASC maksudnya adalah ascending. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan PHP admin, itu kita tinggal klik kolomnya aja, header-nya saja. Ini misalkan ini diubah, atau misalkan seperti ini ya, saya ingin mengurutkan berdasarkan stok, tinggal diklik aja. Otomatis kodenya akan auto-generate gitu. Cuman ya ini untuk jaga-jaga ya, jadi jangan menggantungkan DB client seperti PHP admin, karena mungkin suatu saat kita akan menggunakan terminal gitu untuk mengekspor sebuah data gitu. Jadi seenggaknya kita perlu tahu bagaimana caranya mengkode SQL. Nah, kalau misalkan kita mengurutkan by abjad
by alphabet itu sebenarnya juga bisa gitu. Nah, seperti ini misalkan ini by abjad ya. Jadi C, H, J, K ini sama. Jadi dan kodenya pun tidak ada yang berubah, tetap sama ya, order by kemudian nama kolom. Di sini kenapa ada titiknya, ada product kemudian titik title. Ini biasa digunakan kalau misalkan multiple database ya. Yang pertama disebutkan itu adalah nama tabelnya, yang kedua setelah titik itu adalah nama kolomnya gitu. Karena sangat mungkin terjadi sebuah kolom itu namanya sama. Misalkan tabel orders ada kolom title, tabel products ada kolom title. Nah, itu nanti akan collision atau crash ketika kita akan memuat kedua tabel gitu untuk join, misalkan untuk join tabel. Tapi kalau misalkan hanya ini kan satu tabel ya, kita hanya menggunakan satu tabel, ini sebenarnya nggak masalah kalau misalkan tanpa menggunakan produk seperti ini. Ini tetap akan jalan. Oke, jadi ini kita sudah berhasil sorting data, kemudian yang selanjutnya itu kita menggrouping data. Nah, kalau misalkan kita berbicara grouping data, itu biasanya akan ada tambahan kode ya, yaitu adalah namanya aggregate function. Mungkin teman-teman familiar kalau misalkan menggunakan Excel gitu. Misalkan mencari nilai tertinggi menggunakan max, mencari nilai terendah menggunakan min, atau misalkan menjumlahkan menggunakan sum, atau menghitung menggunakan count. Nah, kalau misalkan menggunakan aggregate function seperti itu, kita perlu grouping data. Nah, kenapa kok kita harus grouping data? Karena biasanya aggregate function tadi itu membutuhkan grouping by column. Jadi ada sebuah kolom yang itu dikelompokkan juga gitu. Misalkan seperti ini. Kita langsung kasus gitu ya. Misalkan kasusnya adalah ini ada kategori pakaian, ada kategori gadget gitu ya, produknya. Jadi produknya ini kelihatannya hanya dua kategori. Ya, ini hanya ada dua kategori. Nah, kita ingin tahu sebenarnya jumlah stok ya, artinya semua barang itu stoknya dijumlahkan. Stok di produk yang kategori pakaian dijumlahkan, stok di jumlah kategori gadget itu juga dijumlahkan. Nah, artinya ini kita akan menjumlahkan atau sum data by kategori, iya kan? Karena ini kita ingin tahu jumlah stok barang pada kategori pakaian itu berapa sih, jumlah barang pada kategori gadget itu berapa. Nah, ini kita akan grouping data. Maka kodenya kurang lebih kita akan menggunakan pertama itu masukkan dulu. Misalkan kita membutuhkan data apa? Ini kita tadi udah tahu ya. Jadi kita membutuhkan data jumlah barang sesuai dengan kategori. Artinya kita membutuhkan kategori, kolom kategori, karena kita memerlukan data ini kategorinya apa, apakah pakaian atau gadget, maka kita perlu kolom kategori. Kategori. Kemudian yang kedua, kolom yang dibutuhkan itu adalah jumlahnya, ya kan? Karena kita tadi ingin mencari jumlah stoknya by kategori, maka di sini kita menggunakan kolom sum kategori. Sum stok ya, karena kita ingin menjumlahkan stoknya. Nah, setelah select kategori sum stock from products, tambahkan group by. Group by-nya adalah by kolom kategori. Kita jalankan. Nah, ini akhirnya ketahuan ya, jumlah stok gadget ini sekian, jumlah stok pakaian ini sekian, 2000 sekian. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan group by, ini nanti akan dijumlahkan semuanya.
Nah, jadinya seperti ini. Jadinya jumlahnya ya total semua stoknya gitu, tidak dibedakan entah gadget atau entah pakaian. Nah, ini adalah fatal ya. Ini padahal kita udah bener nih sum stok gitu ya, menjumlahkan stok. Cuman ini tidak kita kategorikan. Misalkan ini kita kasus lain ya. Kita ingin coba cari rata-rata harga gitu. Rata-rata harga gadget berapa, rata-rata harga pakaian itu berapa. Jadi sama, pertama adalah masukkan kategori kolom yang ingin dicari. Karena kita ingin mencari rata-rata by kategori, maka kolom kategori, kemudian AVG price, bukan stok ya, karena kita ingin mencari rata-rata harga. Kemudian jangan lupa gunakan group by kategori. Maka dia akan merata-rata by kategori gitu. Jadi harga barang pakaian itu tidak akan dimasukkan ke dalam membagi gadget gitu. Nah, ini jadinya ketahuan harga rata-rata gadget sekian, 45.000, harga pakaian rata-rata 54.000. Kebalik. Jadi nggak apa, ini soalnya data dummy ya. Jadi ini hanya contoh data saja untuk latihan. Oke. Nah, aggregate function itu ada beberapa, dan ini saya kira teman-teman familiar kalau misalkan teman-teman menggunakan Excel ya. Ini sangat mudah, min, max, count, AVG, kemudian sum. Kemudian ini ada yang namanya alias gitu, atau mengubah kolomnya. Ini tadi misalkan kita contohkan kategori sum stock, group by stock. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kolom headernya, ini kan nggak enak ya, ini sebenarnya apa gitu, sum stock gitu. Walaupun ini ya sebenarnya sudah literally ketahuan, oh ini jumlah stok gitu. Cuman akan lebih enak kalau misalnya ini kita ubah namanya. Karena ini misalkan kalau ini kita langsung ekspor ke Excel, ekspor format CSV, Excel, kemudian Go. Ini kalau misalnya kita buka Excelnya, nah ini nggak enak ya kalau dilihat ya, sum stock gitu. Ini apa gitu. Nah, akan lebih indah, akan lebih mudah dibaca kalau misalkan kita beri alias gitu. Jadi kita ubah nama headernya. Ini kita ulang ya, select kategori sum stock group by kategori. Akan lebih indah kalau ini misalkan kita ubah nama headernya itu menjadi jumlah stok gitu. As, maka ini kita tambahkan menggunakan S, AS, kemudian tanda petik jumlah stok. Nah, ini kan jadi lebih enak ya. Mungkin ini sedikit tambahan, biasanya konvensinya di dalam database penamaan nama kolom ya, itu tidak spasi itu akan digantikan dengan underscore. Jadi biasanya nama kolom, nama header itu menggunakan spasi, menggunakan underscore sebagai pengganti spasi. Ini tambahan saja. Konvensinya biasa seperti itu. Ini kalau misalkan kita ekspor, nanti akan lebih mudah dibaca sebagai Excel. Nah, ini kan jadi lebih enak ya membacanya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, kurang lebih reviewnya, ringkasannya untuk men-select data itu seperti ini. Jadi ini 5 term
yang teman-teman wajib ketahui. Select, from, where, group by, dan order by. Ini adalah yang paling sering digunakan untuk men-select data ya. Nanti sebenarnya ini nanti akan meningkat gitu tingkat kerumitannya, seperti misalkan join tabel, kemudian subquery, dan seterusnya. Cuman kalau untuk basic, setidaknya kita harus lancar untuk select data dengan kelima kode ini. Select, from, where, group by, dan order by. Oke. Selanjutnya ini kita akan coba untuk mensimulasikan join tabel. Tapi ini coba saya cek dulu untuk kolomnya. Oke. Untuk tabel customers, oke. Orders, oke. Product, oke. Ini akan saya simulasikan juga ini sebelum saya Q&A ya. Untuk simulasi join tabel. Join tabel itu sebenarnya sudah kelihatan ya. Join tabel artinya adalah menggabungkan tabel. Penggabungan tabel itu bisa dilakukan banyak tabel. 2, 3, dan seterusnya. Bahkan sampai 10 tabel pun bisa. Cuman biasanya jarang. Mostly ya 2-4 tabel lah. 4 tabel itu sebenarnya sudah cukup banyak untuk join tabel. Kenapa kok join tabel itu tidak dilakukan dengan banyak tabel, misalkan 10 tabel? Karena prosesnya itu berat. Menggabungkan tabel dengan jumlah baris data yang besar, yang banyak, itu nanti akan memberatkan server. Nah, itu biasanya join tabel itu hanya dilakukan misalkan 2 tabel, 3 tabel gitu. Nah, makanya teman-teman di sini harus hati-hati ketika menggunakan tabel atau mendesain sebuah tabel gitu. Jangan sampai over join tabel gitu. Kecuali kalau misalkan dilakukan di lokal ya. Kalau di lokal kan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan itu adalah running di server atau di hosting, ini nanti akan mengganggu user gitu. Nanti dia lebih berat load-nya. Nah, ini kita akan coba untuk membuat mensimulasi join tabel ya. Ini ada tabel customers, itu menyimpan data pelanggan. Ini ada email, nama, alamat, dan seterusnya. Ini by the way ini data dummy ya. Ini buatan gitu. Jadi ini nggak literally data asli. Kemudian ini ada tabel products tadi yang sudah kita bahas. Ini adalah harga barang, kemudian nama barang, dan seterusnya. Kemudian ada tabel orders. Ini masih kosong dan ini akan kita pakai untuk menjoin sebuah tabel gitu. Misalkan ada sebuah transaksi. Ada customer A membeli barang HP gitu. Nah, datanya ini nanti akan disimpan di dalam tabel orders. Nah, biasanya ketika terjadi transaksi seperti ini, datanya itu tidak disimpan dalam literally nama gitu. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita lihat tabel orders, ini ada order date, tanggal order, ID produk, customer ID. Nah, kenapa sih nggak customer name aja gitu? Atau kenapa sih nggak product name aja? Jadi kita tahu nama pembelinya siapa, kita tahu nama produknya apa gitu. Kenapa nggak langsung aja product name aja gitu? Atau langsung aja customer name aja gitu? Nah, ini nanti akan ada ambigu. Kalau misalkan terjadi perubahan nama atau misalkan ada terjadi perubahan nama lah, misalkan nama produknya itu berganti. Kalau nama produknya itu berganti, berarti nama produk di sini di tabel produk itu berubah, sementara di tabel orders itu akan ada kemungkinan tidak dirubah. Atau misalkan itu pun dirubah, nanti dia akan memberikan kita extra effort. Makanya ini adalah salah satu keuntungan relational database. Kalau kita menggunakan ID-nya, ini kita merefer produk di tabel products gitu. Jadi misalkan nama produknya itu berubah, ini tidak akan mengganggu si order, tidak akan mengganggu data di order karena dia terhubung dengan ID. Jadi namanya pasti akan sama walaupun namanya diubah gitu.
Misalkan namanya awalnya adalah HP Asus, kemudian diubah jadi HP Nokia gitu. Kalau misalkan kita ini menggunakan ID, maka tidak akan ada masalah misalkan ambiguitas nama gitu ya. Jadi ini kok yang satu di tabel ini HP Asus, kok di satunya HP Nokia gitu. Itu tidak akan terjadi karena kita menggabungkan dengan penggunaan ID. Oke. Ini kita coba ya. Jadi kita akan coba buat data terlebih dahulu. Kita akan insert data secara manual. Misalkan siapa ya? Ini 7 ya. Misalkan Cik Sari. Sari membeli barang HP Samsung Silver gitu, misalkan ya, yang harganya 7.000. Nah, di sini kita bisa mendata di sini. Misalkan kita masukkan insert produk ID-nya tadi adalah lupa ya. Produknya nomor 2 ya. Ini kita masukkan manual ya. Ini biar gak terlalu lama. 2, kemudian customer ID-nya 7, quantity-nya 1, price-nya 7.000 tadi. Nah, kalau hanya ditampilkan tabel orders, ini kita nggak bisa membaca ya. Ini produk ID 2 ini produk apa? Kemudian customer ID 7 ini siapa? Nah, kita bisa menggunakan join tabel untuk bisa mengetahui datanya secara lengkap. Artinya, data nama dari produk itu kita ambil, data nama dari customer itu juga kita ambil. Nah, artinya kita membutuhkan 2 tabel ini kan. Nah, kita membutuhkan tabel produk dan kita membutuhkan tabel customer. Nah, ini kita join tabel, kita gabungkan. Nah, caranya itu adalah select all from orders. Ini artinya kita menggabungkan 3 tabel ya. Orders, customers, dan product. Join customer. Ini kita tambahkan, enggak usah. Join customers on customers.id. Artinya kita akan menggabungkan dengan menghubungkan kolom ID di tabel customers dengan kolom order dan kolom customer ID di tabel orders. Kita sama dengan. Ini pasti valid gitu. Kenapa? Karena orders customer ID 7 itu sama dengan ID, kolom ID di tabel customers. Kalau misalkan ini kita cek di tabel customers, ini kolom 7 itu adalah si Sari tadi. Gitu. Nah, ini tambahkan select all from order, join customers on ini, kemudian tambahkan lagi join products on products.id sama dengan order.products.id. Oke, ini kita jalankan. Nah, ini kita select dulu ya kolomnya ya. Ini kalau nggak diselect kolomnya, ini semua kolomnya ditampilkan. Jadi nggak ada story-nya gitu. Kita nggak bisa tahu ini sebenarnya maksudnya apa. Nah, tadi adalah kebutuhannya adalah kita pengen tahu siapa beli barang apa. Maka kita tambahkan customers. Kita ingin cari tahu nama orangnya dari tabel customers, yaitu dengan first name customers dan nama barangnya. Artinya kita ambil data dari tabel products dan tambahkan di kolom title seperti ini. Maka ketahuan, Sari membeli HP Samsung Silver, seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Nah, ini akan kita lanjut untuk Q&A saja agar teman-teman mungkin bisa bertanya ya. Ada yang kurang jelas, ada yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman sampaikan di kolom Q&A ya, di tombol Q&A. Tapi kalaupun teman-teman ingin bertanya di kolom chat juga nggak masalah gitu. Ini akan kita coba untuk bahas satu persatu. Nah, silakan untuk teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, sampaikan di
Q&A atau chat. Seperti itu. Ya, silahkan teman-teman bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di bagian bawah atau langsung lewat webinar chat juga bisa. Nah, ini sebenarnya masih cukup jauh ya untuk teman-teman ya. Ada kode untuk insert data. Jadi kita insertnya masih manual. Ini sambil menunggu ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, diketik saja. Ini mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Meta Zanita. Kak, boleh dicoba bedanya left join, right join bagaimana? Oke. Jadi ada yang namanya kalau join itu ada 4 tipe. Left, right, inner, outer. Ini sebenarnya ada juga di materi, tapi ini nggak apa-apa, kita jelaskan di sini. Kalau misalkan kodenya adalah seperti ini, join saja gitu. Ini kan nggak jelas ya, ini inner, outer, left atau right. Kalau diketikkan hanya join saja, ini otomatis defaultnya itu adalah inner join. Inner join itu artinya data yang beririsan. Tapi kalau misalkan ini seperti ini, left, right join, ini itu contohnya misalkan ini coba ya saya buatkan. Oke. Untuk left dan right itu relasinya harus many to many. Sebentar ya. Produk contoh kasusnya itu adalah, jadi ini biar kelihatan left dan right-nya. Yang irisan hanya yang ini nggak bisa kalau skemanya seperti ini. Oke, ini kasusnya cukup ini ya. Ini saya lihatkan saja untuk skema gambarnya. Nah, left dan right itu bedanya adalah di bagian ini. Jadi kalau misalkan left itu data yang pertama itu akan ditampilkan semua. Kalau misalkan right, data yang di tabel kedua itu yang ditampilkan semuanya. Tapi kalau inner join itu hanya di irisannya saja. Jadi hanya data yang beririsan. Seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, oke. Seperti ini. Ini kan data di orders itu hanya ada produk ID 2, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan left, misalkan ini kita hanya menjoin order dan products ya. Jadi select all from orders, left join, right join products dot id sama dengan product orders dot product id. Oh, ini tambah on. Right join or product on. Nah, kurang lebih seperti ini bedanya left dan right, Kak Meta.
Kalau kita menggunakan right join, padahal ini kalau misalkan kita cek di orders, ini hanya ada hanya ada data satu, yaitu adalah si customer nomor 7 membeli produk nomor 2. Kalau kita menggunakan right atau left join, nanti datanya akan tertampil semuanya. Artinya ini seperti ini ya. Ini left table itu adalah data yang kita sebutkan pertama. Left table itu berarti kalau misalkan kita lihat di kode ini, itu adalah tabel si order. Jadi first tabel atau left tabelnya itu adalah si orders. Kemudian right tabel itu adalah data yang tabel yang disebutkan kedua. Itu adalah products atau setelah right join. Kalau misalkan seperti ini, maka dia akan menampilkan data yang beririsan. Data yang beririsan itu adalah data nomor 2, ya kan? Di orders itu adalah data nomor 2. Dan semua tabel yang ada di tabel kedua yang tidak beririsan. Artinya semua data di produk itu akan ditampilkan. Hanya saja nanti kolom yang ada di order itu nilainya akan nol semua. Kenapa? Karena misalkan ya, ini di produk ID nomor 2 kan tidak ada datanya di orders. Karena di orders itu tidak ada produk ID nomor 1. Artinya data order date-nya pasti akan nol. Seperti itu. Nah, kalau bedanya dengan left join itu adalah artinya yang beririsan dan juga data tabel pertama. Data tabel pertama adalah si orders, maka nanti kalau left join itu hasilnya tidak akan seperti ini. Dia hanya menampilkan satu tabel karena di tabel orders hanya ada satu dan satu data itu beririsan. Nah, ini makanya di sini ada order date-nya seperti itu. Oke. Seperti itu ya Kak Meta, semoga menjawab. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Sylvia Luciana. Kak izin bertanya, fungsinya dalam database banyak tabel itu kenapa? Nah, dalam database itu banyak tabel karena kebutuhan bisnisnya gitu. Misalkan ini kita jangan ngomong kebutuhan bisnis dulu. Gini, biasanya satu tabel dengan tabel yang lainnya itu dibedakan berdasarkan entitas. Misalkan ya ini e-commerce itu sebenarnya kasus yang sangat mudah kita pahami karena ini kita berhubungan dengan itu sehari-hari. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomong e-commerce itu ada entitas customer, ada entitas product. Tentunya produk sama customers itu tidak bisa dijadikan dalam satu tabel. Kenapa? Karena di dalam produk itu ada kolom harga, pasti produk punya harga, sementara kita kan nggak mungkin dihargai gitu. Ya, harga kita kan tidak terbatas ya, maksudnya kita nggak bisa dihargai gitu dengan by angka gitu ya, by numerik. Makanya ini kedua entitas ini harus dipisahkan. Nah, dipisahkannya itu adalah dengan menggunakan tabel. Makanya biasanya kalau misalkan teman-teman di perusahaan dan ada entitas yang berbeda, itu pasti akan dibedakan tabelnya. Customers berbeda dengan products berbeda dengan orders. Atau misalkan kasus lain itu apa ya yang familiar ya, sekolah lah atau kampus lah, database kampus atau database sekolah gitu. Database sekolah lah biar gampang. Tentunya kalau misalnya di database sekolah biasanya ada tabel buku, ada tabel siswa, ada tabel guru, dan seterusnya. Nah, makanya itu adalah fungsi dari banyak tabel di dalam database. Seperti itu Kak Sylvia. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Muhammad Arif. Linknya nggak bisa di copy ya? Link apa ya? Kalau untuk link SQL-nya nanti akan disediakan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau import SQL ini, data customers, orders, product nanti akan disediakan kalau nggak salah di website sudah ada. Nanti bisa teman-teman download dan diimport di lokal masing-masing, di komputer masing-masing. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Susato.
Kak, apa bedanya memakai tools MySQL dan Microsoft SQL Server sebagai seorang praktisi data? Tentunya ini berbeda aplikasi ya. Kalau untuk sebagai praktisi data ini tentunya berbeda sesuai dengan perusahaan gitu. Biasanya kalau perusahaannya itu besar itu bisa pakai Oracle atau misalkan menggunakan Microsoft SQL Server gitu. Jarang yang biasanya perusahaan besar itu masih menggunakan MariaDB atau open source ya, open source yang MariaDB kayak gitu. Ini biasanya itu masalah security. Kalau misalkan berbayar itu pasti biasanya lebih tinggi security-nya gitu. Karena kan kalau misalkan kita menggunakan MySQL itu menggunakan MariaDB open source ya, tentunya lebih bukan nggak aman ya, cuman kalau misalkan dibandingkan dengan Microsoft atau Oracle levelnya berbeda gitu. Nah, kalau bedanya toolsnya ini sebenarnya sama ya, karena seperti tadi yang saya sebutkan, kalau kode SQL-nya itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Teman-teman bisa cek sendiri ya di website antara MySQL dengan Microsoft SQL Server itu nanti ya cuman bedanya tipis gitu. Nah, tapi terus terang untuk Kak Susanto saya belum pernah coba untuk yang lain ya, Oracle atau Microsoft SQL Server. Saya kalau misalnya di production pernahnya MySQL dan PostgreSQL gitu. Mostly sama kode SQL-nya, sedikit berbeda, tapi itu nggak masalah gitu, nggak akan effortnya nggak akan besar karena masih sama-sama SQL. Kecuali kalau NoSQL tentu udah beda gitu. Mungkin seperti itu Kak Susanto, semoga menjawab. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan disampaikan di Q&A atau di chat. Mumpung ini kita punya ini ya, jadi ada sesi interaktif Zoom gitu ya. Kalau misalnya ada yang teman-teman masih bingung kan enak gitu, bisa kita diskusi secara langsung daripada tanya di Telegram gitu ya, atau misalkan di website kan lebih enak kayak gini. Sambil menunggu ya, ada pertanyaan masuk. Intinya ini masih cukup banyak ya ke depannya. Teman-teman masih harus belajar insert data seperti apa, kemudian update, kemudian delete data. Itu ada kode SQL sendiri gitu. Walaupun sebenarnya kita pakai DB client seperti ini bisa delete, bisa edit dan seterusnya. Dan selanjutnya kalau misalkan untuk di kebutuhan di industri itu biasanya teman-teman harus bisa membuat atau membaca yang namanya ERD ya, Entity Relational atau Relationship Diagram gitu. Nah, itu sebenarnya skema database ya, artinya Entity ERD atau Entity Relationship Diagram, ERD lupa mas ingatannya. Entity Relationship Diagram. Nah, atau yang biasanya disebutnya IRD itu pasti ada di dalam pengembangan aplikasi atau misalnya database administrator gitu. Nah, itu dipakai untuk membaca database yang ada. Misalnya ada 10 database, ini hubungan antara tabel A dengan tabel B seperti apa hubungannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Irwan. Bagaimana kita melakukan query setelah kita join tabel dengan kriteria tertentu? Maksudnya men-select atau memfilter data kah atau seperti apa Kak Irwan Amar? Atau misalkan aggregate function seperti tadi, mencari rata-rata di antara join 3 tabel atau bagaimana? Kalau misalkan query ini sudah disebut query ya. Misalkan tadi yang kita lakukan join tabel tadi itu sebenarnya ini sudah disebut query gitu. Cuman saya masih belum nangkep nih maksudnya query Kak Irwan seperti apa.
Jadi misalkan seperti tadi, select all from orders, join products on products.id sama dengan orders product ID. Nah ini sebenarnya udah query gitu, ini disebut query. Oke, ini setelah kita melakukan query terus kita mau select itu gimana? Apakah harus simpan tabelnya dulu? Untuk yang pertama setelah ini ya, untuk pertanyaan Kak Irwan pertama, setelah melakukan query terus kita mau select itu gimana? Nah kalau kita mau select itu pakai titik gitu. Misalkan di sini, ini kita coba gabungkan 3 tabel ya, sesuai tadi yang diinginkan Kak Irwan, join products, kemudian join customers on customers.id sama dengan order.customer ID. Nah, kalau misalkan itu kita ingin men-select data, ini kita ubah sesuai dengan nama kolom yang kita inginkan. Misalkan di tabel ini misalkan di tabel customers itu ada first name, maka ini kita masukkan nama tabelnya terlebih dahulu, customers. Kita ingin mengambil data dari tabel customers, itu adalah first name, nama orangnya gitu. Nah, kita ingin tahu nama orangnya itu beli apa. Nah, kalau nama barangnya itu kita tidak bisa mengambil datanya dari customers, tidak bisa mengambil datanya dari orders, maka kita mengambil datanya dari products. Maka masukkan tabel products, kemudian nama barangnya. Nama barang disimpan di kolom title. Maka dijalankan, nah kolomnya akan seperti ini. Nah kalau misalkan apakah harus simpan tabelnya dulu? Tidak, tergantung ya. Kalau misalkan ternyata dibutuhkan dalam format misalkan ingin dilaporkan dalam bentuk Excel gitu, ya otomatis diekspor aja gitu. Ini diekspor, kemudian ubah jadi MS Excel gitu ya. Ini di Go, kemudian ini kita bisa dapat datanya di Excel. Jadi enak kalau misalkan mau olah lagi datanya di dalam Excel. Seperti itu Kak Irwan. Oke, selanjutnya Kak Kralisa. Hai Kak, izin bertanya, saya kurang mengerti tentang primary key dan foreign key pada database, bisa dibantu Kak? Sebelumnya terima kasih. Oke. Nah ini cukup menarik ya, ini ada primary key dan foreign key. Ini adalah istilah yang teman-teman harus ketahui di dalam database, relational database. Primary key, jadi gini, primary key dan foreign key itu digunakan ketika kita menggunakan 2 tabel. Ya. Ini kedua key ini menjelaskan hubungan antara 2 tabel. Artinya kalau misalkan hanya 1 tabel, kita tidak bisa tahu primary key dan foreign key. Karena ini primary key dan foreign key itu bisa dipakai ketika menjelaskan hubungan antara 2 tabel. Ini tidak 3 tabel, ini 2 tabel ya. 2 tabel. Kalau 3 tabel, ini nanti pasti primary key dan foreign key-nya berbeda-beda gitu. Ini kita tutup dulu deh, ini biar nggak bingung ya. Ini 2 tabel dulu. Nah, misalkan ini ada tabel products dan orders. Jadi ini kita udah demokan, ini bisa di-join nih, bisa digabungkan tabelnya. Artinya tabel orders dan tabel products ini berhubungan, ya kan? Nah, kalau kita bisa deskripsikan tadi itu adalah si customer ID 7, si Sari, ini ya, ID nomor 7, membeli barang nomor 2, yaitu adalah HP Samsung Silver. Nah, yang namanya, ya, artinya gini, orders dan products itu kan berhubungan ya, karena product nomor 2 itu adalah HP Samsung Silver, kalau di orders itu dijelaskan dengan ID nomor 2. Primary key dan foreign key itu menggambarkan key atau kunci. Products dan orders itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, products dan orders itu
hubungannya adalah induk dan anak. Artinya ada yang berperan sebagai induk atau orang tua, ada yang berperan sebagai anak. Nah, siapa yang berperan sebagai induk? Yang berperan sebagai induk adalah si products. Yang berperan sebagai anak itu adalah si orders. Kenapa? Karena si orders itu mengambil data dari products. Iya kan? Si orders itu mengambil data dari products. Nah, biasanya primary ini secara konvensi ya. Ini kalau misalkan dia menulisnya benar, aturannya, secara konvensi, secara istilah konvensi itu apa ya? Yang diakui banyak orang, itu sebenarnya kalau misalkan sebuah key, sebuah kolom itu ada produk kemudian underscore ID, itu sudah pasti foreign key. Itu sudah pasti foreign key. Karena dia menjelaskan ini mengambil data dari tabel apa, kemudian ID berapa. Ini kalau produk ID itu sudah pasti foreign key. Nah, primary key-nya yang mana? Primary key-nya itu adalah produk ID dengan nomor 2. Nah, seperti ini. Artinya, hubungan antara tabel products dan order, primary key-nya itu adalah si ID di tabel products. Karena dia berperan sebagai orang tua, tabel orang tua, data yang diambil, tabel yang datanya diambil, kemudian si order itu adalah berperan sebagai anak karena dia yang mengambil datanya. Dan ini dijelaskan dengan kolom product underscore ID, ini pasti foreign key, sementara primary key-nya itu adalah si ini, kolom ID di dalam tabel product. Nah, kalau misalkan hubungan antara orders dan customers, tabel orders dan customers, foreign key-nya itu sudah pasti customer ID, primary key-nya itu adalah si ID dari customers. Biasanya primary key itu pasti ID. Kadang dia mengubahnya dengan nama kolom yang lain, misalkan product code atau customer code atau apalah. Tapi secara normalnya kalau tidak ada kebutuhan khusus, itu biasanya ID itu akan berperan sebagai primary key, sementara yang lain dengan embel-embel underscore ID itu pasti adalah foreign key. Semoga menjawab Kak Kralisa. Oke. Oke, ini dari Kak Susanto. Kak, skema IRD tidak boleh ada looping, apa bagaimana ya Kak? Kalau untuk skema IRD, loopingnya itu seperti apa ya? Terus terang kalau misalkan looping, saya belum pernah lihat ada looping ya di dalam IRD, karena IRD itu biasanya hanya memetakan relasi gitu, tidak terjadi looping gitu. Jadi misalkan tabel ini bisa nggak ya? Nah, IRD itu ya kurang lebih mesti gambarnya akan seperti ini sih. Jadi misalkan tabel orders dan customers hubungannya seperti apa gitu. Ini bisa ya. Nah, ini create relationship misalkan. Select reference key, misalkan customer, kemudian tabel ID, select foreign key, customer ID. Create relationship. Oke. Create ID, kemudian customer ID, eksis tapi kok nggak ada. Nah, ini seperti ini, nggak kelihatan ya garisnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya sebenarnya ini sebagai contoh ya, memetakan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, seperti ini. Kurang lebih RD itu ya bentuknya seperti ini. Walaupun kalau misalnya dilihat di Google gitu ya, nanti macam-macam bentukannya gitu.
Ada juga namanya dbdiagram.io. Ini pembuatan skema IRD gitu. Ini juga bisa teman-teman pelajari. Jadi ya kurang lebih seperti inilah, menghubungkan, memetakan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Seperti itu Kak Susanto. Atau misalnya Kak Susanto, saya masih belum ngerti untuk looping itu maksudnya bagaimana. Karena kalau di skema IRD itu seharusnya tidak terjadi looping gitu. Mungkin seperti itu Kak Susanto. Semoga menjawab. Baik, jam berapa ini? Oke. Ada lagi dari teman-teman yang mau didiskusikan? Ini saya sarankan untuk belajar IRD ini sih, setidaknya bisa membaca. Oke. Ini dari Kak Susanto. Tabel CARS itu berhubungan dengan ini manufakturan, mesin manufakturer. Oke, mesin measure data ini ke CARS. Oke, looping seperti ini ya. Nah, kalau untuk looping seperti ini sebenarnya kalau misalkan by software gitu ya, itu tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Artinya kalaupun akhirnya terjadi looping seperti ini, misalkan tabelnya itu sudah terlalu besar, misalkan tabelnya itu sudah terlalu besar, looping seperti ini itu dari luar itu tidak akan terjadi apa-apa. Cuman yang jadi problem itu adalah nanti takutnya akan terjadi istilahnya apa ya, kayak tadi gitu, ada satu data yang diubah, kemudian ada data lain yang itu tidak ikut terubah, atau misalnya ada satu data yang diubah ternyata itu mempengaruhi data di daerah yang lain atau tabel yang lain kayak gitu. Nah, tentunya makanya di sini perlu diperlukan planning gitu. Nah, planningnya bagaimana? Baiknya teman-teman bisa membuat IR diagram tadi seperti tadi. Karena itu untuk memetakan antara satu dengan yang lainnya, relationnya seperti apa, dan diharapkan looping seperti ini itu tidak terjadi. Karena ini sebenarnya nanti pusing juga kalau misalkan terjadi looping seperti ini gitu. Misalkan data di sini dihapus, kemudian ini nanti berpengaruh, ini muter ya berarti ya, kayak gitu. Cuman di sini saya belum ini pertanyaan kalau dari forum ini sebenarnya kan is that okay, ini apakah ini tidak apa-apa, atau misalkan apakah ini harus dihindari? Tentu kalau seperti ini nggak clean ya. Ini sebaiknya dihindari karena ini dia mereference balik ke tabelnya sendiri gitu. Jadi relationnya ini nggak clean seperti itu. Ini sebaiknya dihindari. Nah, dihindarinya dengan cara apa? Tentunya di plan gitu dengan IRD diagram tadi. Seharusnya tidak mungkin ya, kalau terjadi looping itu seharusnya tidak mungkin kalau bikin desainnya benar. Cuman kalau misalkan itu pun terjadi, saya kira itu nggak masalah. Saya belum terus terang ini kasus baru, tapi saya kira itu nggak terjadi masalah yang short term tidak terlihat gitu. Cuman sebaiknya dihindari. Oke, selanjutnya pertanyaan dari, semoga Kak Susanto menjawab ya, tapi ini opini saya karena saya belum pernah menemui untuk kasus looping seperti ini. Mungkin nanti kalau Kak Susanto masih belum puas bisa cari referensi yang lain.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Arif, apakah ada saran situs yang bisa buat download database buat latihan-latihan, Mas? Ini sebenarnya bisa Kak Arif cari. Saya belum tahu kalau misalkan untuk situs ya, saran situs. Cuman kalau misalkan teman-teman cari exercise database MySQL gitu, tentu nanti akan banyak latihan-latihan database gitu. Nah, ini kita juga coba ya untuk memperbanyak studi kasus di slide kita, di slide GIGAM 404. Cuman kalau misalnya teman-teman masih belum puas, bisa search misalkan exercise database MySQL kayak gitu. Nah, biasanya paling banyak tuh di dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, saya kira ini masih belum cukup banyak dibandingkan dengan bahasa Inggris. Mungkin seperti itu Kak Arif, akan lebih banyak kalau misalkan carinya di Google aja gitu. Baik, saya kira sekian. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan lagi, nanti teman-teman bisa sampaikan di grup Telegram. Kalau misalkan mau fast response, bisa lewat DM Telegram atau lewat forum di website GIGAM 404. Nanti saya akan coba jawab gitu. Terima kasih buat teman-teman ya, buat malam hari ini, luar biasa semangatnya. Saya cukup ya proud ya, ini teman-teman sudah meluangkan waktu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Asti. Halo Kak Asti. Ya, terima kasih banyak Kak Novi atas waktu dan ilmunya untuk malam hari ini. Baik teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Novi ya. Jadi apabila nanti saat teman-teman mulai mengulik lagi materi yang ada di website dan kemudian ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung melalui grup Telegram. Atau mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan Telegram, bisa juga menggunakan forum yang ada di website GIGAM404.com. Nanti silahkan lihat di menu yang paling atas itu ada pilihan forum. Nah, di situ bisa juga mengajukan pertanyaan atau diskusi. Kemudian untuk absensinya sudah dikirimkan melalui webinar chat. Jadi teman-teman nanti silahkan mengisi sebelum sesinya berakhir, bisa diklik terlebih dahulu. Dan kemudian teman-teman terima kasih banyak atas antusiasmenya malam ini, semangatnya luar biasa. Semoga teman-teman nanti bisa menyelesaikan serangkaian agenda yang ada di Bootcamp 404 Batch 16 ini sampai dengan berhasil untuk lulus ujian akhir dan juga klaim sertifikat. Nah, kalau begitu, kita lanjutkan diskusinya di forum maupun grup Telegram. Terima kasih banyak semuanya. Saya ucapkan selamat malam.